Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pasa, Pak Sadakal Abrar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi prakarya kelas 9 dengan tema kerajinan bahan keras. Oke, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan atau rotan yang kreatif dan inovatif. Kemudian, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan atau rotan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Yang berikut adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, mengalami teknik pengolahan, produk, dan prosedur pembuatan serta kemasan untuk kerajinan dari bahan keras berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Berikut adalah peta konsep materi kerajinan bahan keras. Jadi materi ini kita bagi beberapa kali pertemuan. Pada pertemuan yang pertama, kita akan membahas prinsip kerajinan bahan keras. Anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar berbagai kerajinan di bawah ini. Ini bisa anak lihat, ada berbagai jenis kerajinan dengan dari bahan yang juga berbeda-beda. Coba kalian teliti dengan seksama. Kira-kira bahan apa saja yang digunakan. Ini bisa ditulis di buku catatannya berdasarkan gambar ini. Ya, bahan apa saja yang digunakan. Kemudian anak-anak sekalian bisa identifikasi. Yang mana yang terbuat dari bahan alam dan mana yang terbuat dari bahan sintetis. Itu ditulis di buku catatannya sebagai tugas awal. Berbagai jenis kerajinan yang dibuat itu untuk memenuhi, pada prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Olehnya itu, kenapa penting kita belajar prakarya? Ya, jadi anak sekalian diharapkan bisa mulai berkarya sejak usia dini. Oke, lanjut prinsip kerajinan bahan keras. Ya, adapun prinsip kerajinan bahan keras meliputi yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Ya, artinya semakin unik jenis bahan yang digunakan, akan semakin tinggi nilai suatu barang. Sebagai contoh, bahan kayu itu memiliki corak yang khas pada motifnya, sehingga sampai saat ini ya, kerajinan dari bahan keras dalam hal ini kayu itu masih menjadi primadona. Utamanya produk-produk yang laris itu seperti produk kayu jati, ukiran dari kayu jati, termasuk ukiran-ukiran Jepara. Jadi sekali lagi, semakin unik suatu bahan kerajinan, maka dia akan memiliki nilai yang sangat tinggi. Prinsipnya, semakin unik, maka dia akan semakin punya nilai yang sangat tinggi. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Anak-anak sekalian, terdapat 4 nilai produk kerajinan, yaitu
Yang pertama, ya, nilai fungsional. Ya. Nilai fungsional misalnya keranjang dari anyaman bambu atau rotan, itu fungsinya. Ya, jadi pembuatannya berdasarkan pada fungsinya. Kemudian yang kedua ada nilai informatif. Ya, memberikan informasi, misalnya pin-pin, ya, logo sepak bola, pin-pin sekolah, itu memberikan informasi bahwa siapa yang memakai pin ini misalnya, memberikan informasi kepada kita bahwa oh dia ini adalah misalnya pencinta Arsenal atau pencinta Inter Milan atau pencinta Barca ketika dia memakai pin Barca di baju atau menggunakan atribut pin tersebut. Kemudian nilai simbolik. Ya, sebagai contoh lukisan kaca Mahabharata itu memberikan nilai simbolik tentang kisah-kisah Mahabharata. Kemudian yang keempat ada nilai prestis, ya. Sebagai contoh kerajinan tas kulit itu memiliki nilai prestis yang tinggi. Orang yang menggunakan bahan-bahan dari bahan kulit itu akan terlihat lebih gagah dan berwibawa. Oke, lanjut. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor teknis. Ya. Jadi faktor teknis ini sangat penting, utamanya ya, tentang metode produksi yang akan kita gunakan, penerapannya, apakah mau pakai manual atau mesin, termasuk tingkat kemahiran sumber daya manusia. Itu adalah masalah-masalah teknis, ya. Misalnya produksinya ya, mau massal atau skala rumah tangga, kemudian menggunakan daya mesin atau manual, kemudian tenaga-tenaga yang dibutuhkan apakah tenaga ahli atau tenaga yang masyarakat awam. Kemudian ada faktor ekonomis. Ya. Ini menjadi faktor pertimbangan, ya, dalam hal ini ada persaingan, ya, pemasokan atau distribusi, kebijakan atau hak cipta, ya, nilai jual, dalam hal ini keberadaan suku cadang, serta selera masyarakat. Ini harus dipertimbangkan dalam membuat atau merancang suatu produk kerajinan. Kemudian yang ketiga ada faktor ergonomis. Ya, dalam hal ini ada kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Ya. Orang nyaman enggak dengan barang yang akan kita buat? Aman enggak? Memberikan keamanan enggak barang yang kita buat? Sesuai enggak? Ya, dengan keadaan zaman barang yang akan kita, dengan keadaan saat ini, milenial bahan yang kita ciptakan apakah masih sesuai dengan keadaan zaman atau tidak? Kemudian kepraktisan. Saat ini orang lebih senang kepada hal-hal yang praktis. Oke. Bisa dipaham ya? Kemudian yang keempat ada faktor sains dan teknologi. Ini terdapat unsur kebaruan. Apakah ada unsur kebaruan di dalamnya, temuan baru, apakah ada inovasi dan modifikasi? Kemudian yang kedua, faktor sains dan teknologi adalah selalu mengikuti perkembangan dan pengetahuan dan teknologi. Karena jika tidak, maka barang kita tidak akan laku jika tidak mempertimbangkan hal ini. Kemudian yang kelima ada faktor estetika. Ya, berupa penampilan bentuk keindahan, daya pikat, keserasian, ya, detail, ya, pewarnaan, kesan yang ditampilkan. Nah, itu adalah faktor-faktor estetika. Dan itu perlu diperhatikan dalam menciptakan suatu karya atau produk. Kemudian faktor kondisi lingkungan. Ya, dalam menciptakan suatu karya kita harus juga bisa menilai budaya masyarakat sini cocok enggak? Kalau saya buat barang ini cocok enggak dengan budaya lingkungan sekitar? Atau yang kedua ada kondisi lingkungan, cocok enggak barang wilayah sini, cocok enggak ini barang seperti ini? Ini harus kita pertimbangkan. Ya. Jadi untuk pertemuan kita ini pertama itu kita akan hanya membahas sampai hal-hal ini, ya. Dengan mengetahui, ya, dengan pengetahuan awal ini dan wawasan telah kami diharapkan, ya, ke depan, ya, kalian sebelum mulai proses pembuatan bahan kerajinan atau sebelum berkarya itu sudah memiliki pengetahuan atau gambaran dasar tentang barang-barang yang akan kalian ciptakan nantinya. Oke, sebagai tugas, silahkan anak-anak sekalian temukan 3 jenis kerajinan dengan bahan keras yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian identifikasi jenis bahan yang digunakan, serta fungsinya untuk apa bahan ini dibuat. Setelah itu,
Anak sekalian, coba deskripsikan secara singkat nilai yang terkandung dalam kerajinan tersebut. Ya. Nilai apa yang ada dalam barang-barang tersebut. Demikian pertemuan kita yang pertama. Semoga video ini dapat membantu anak sekalian dalam belajar jarak jauh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat.